Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Kamis 2 September 2021 dalam pekan biasa yang ke-22. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua pada saat ini dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Para sahabat yang terkasih, penginjil Lukas pada hari ini menampilkan kepada kita sebuah cerita di mana Yesus mengadakan satu mujizat kembali bersama para muridnya. Diceritakan ketika Yesus berada di pantai Danau Genesaret, banyak orang-orang mengerumuni ia sebab mereka hendak mendengarkan sabda Allah melalui pengajaran Tuhan Yesus. Kemudian Yesus naik ke perahu, yakni perahu Simon, dan bertolak sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus pun duduk. Ia mulai mengajar orang banyak itu dari atas perahu. Setelahnya Yesus, di sini terjadi dialog antara Tuhan Yesus dan Simon Petrus. Yesus mengatakan kepada Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Sebuah perintah yang secara manusiawi, apalagi perintah Yesus ini ditujukan kepada Simon Petrus yang notabene-nya seorang pelayan. Apa yang tidak masuk akal? Yakni Yesus memerintahkan kepada Simon Petrus untuk menebarkan jala pada siang hari. Tentu sebagai seorang nelayan,
Perintah dari Tuhan Yesus ini sangat tidak masuk akal bagi Petrus. Bagaimana mungkin siang hari ia diminta untuk menebarkan jalannya dan bertolak ke tempat yang dalam. Ungkapan Yesus ini bukan semata-mata hanya sebatas ungkapan, melainkan ada makna yang sangat mendalam di balik perintah Yesus kepada Simon Petrus ini. Simon pun menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Mari kita menimba inspirasi iman dari respon Simon Petrus ini ketika Yesus memerintahkan dia untuk menebarkan jalannya. Ada ketaatan yang dapat kita timba dari keteladanan yang Simon Petrus berikan kepada kita melalui cerita Injil pada hari ini. Bahwasannya mereka sudah lelah. Sepanjang malam mereka bekerja mencari ikan, tetapi mereka tidak menangkap seekor ikan pun. Di tengah perasaan lelah, kesal, tidak menghasilkan apa-apa, Yesus memerintahkan Petrus untuk menebarkan jalannya. Mari kita posisikan diri kita laksana Petrus yang sedang lelah, sepanjang malam begadang tidak menangkap ikan seekor pun, kemudian disuruh lagi bekerja menebarkan jala. Tetapi toh ia mengerjakannya. Para sahabat yang terkasih, bertolak ke tempat yang dalam memiliki makna yang sangat mendalam bagi refleksi iman kita. Perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada Simon Petrus sekiranya menjadi gambaran bagi langkah peziarahan iman kita. Bahwasannya kita pun diajak untuk berani bertolak ke tempat yang dalam, keluar dari zona nyaman kehidupan kita. Berani untuk melangkahkan kaki lebih jauh dari tempat kita berpijak saat ini. Tempat yang dalam tentu ada risiko, ada tantangan, ada bahaya yang kapan saja siap untuk menghadang kita. Tempat yang dalam penuh dengan tanda tanya. Ada apa kira-kira di sana? Apa yang akan terjadi? Dan tentu tempat yang dalam juga memberikan rasa khawatir kepada kita. Akan tetapi melalui cerita Injil pada hari ini, Yesus memberikan sebuah peneguhan, bukti bahwa Ia akan senantiasa menyertai, dan janjinya bukan hanya buah bibir saja, melainkan janji yang sungguh terpenuhi. Asal kita percaya dan mau melakukan apa yang Ia perintahkan. Belajar dari Simon Petrus. Meskipun ia telah merasa lelah, kesal, ia tetap mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan dan melaksanakannya. Melalui permenungan hari ini kita diajak untuk berani keluar dari zona nyaman hidup kita. Berani untuk menghadapi setiap bahaya, setiap tantangan. Berani untuk mematahkan keraguan dalam diri kita, menjadi pribadi yang percaya, taat, mendengarkan dan mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Apabila kita mau membuka telinga, membuka hati kita, niscaya berkat yang akan kita terima laksana banyaknya ikan-ikan yang digambarkan dalam Injil tadi yang diterima oleh Petrus dan teman-temannya, sampai perahu mereka mau tenggelam. Demikian pun apabila kita mau bertolak ke tempat yang dalam, menebarkan kebaikan, membagikan berkat Tuhan, berkat yang akan kita kumpulkan tidak berkesudahan sampai perahu kehidupan kita tidak mampu menampung berkat ini. Semoga kita dimampukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat beraktivitas. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.